Bab 381, Formasi Istana Awan Berkabut. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Dalam sekejap, sejumlah besar informasi muncul di benak Sulang. Formasi Istana Awan Halus, formasi yang terhormat, memiliki kemampuan bertahan yang terhormat yang kuat, kemampuan penyembunyian, kemampuan halusinogen dan membingungkan, dan kemampuan menyerang yang tidak lebih lemah dari puncak kaisar bela diri. Selain pengenalan formasi, ada juga banyak informasi tentang formasi Istana Awan Berkabut, kelemahan formasi, dan metode penyempurnaan formasi. Bagaimanapun, begitu fungsi pengenalan formasi keluar, Sulang langsung melihat melalui formasi Istana Awan Halus. Pada saat ini, dia tidak hanya menguasai metode penyempurnaan formasi Istana Awan Halus, tetapi juga mengetahui kelemahan formasi Istana Awan Halus. Melihat lingkungan sekitarnya, ini seharusnya tidak dianggap sebagai benteng besar bagi tanduk perak. Tetapi bahkan di tempat sekecil itu, bahkan ada formasi yang terhormat. Suku tanduk perak tidak lemah dalam formasi. Sedikit kegembiraan muncul di hati Sulang, jika memang begitu, aku bisa masuk dan melihat formasi mereka dan menggunakannya untuk diriku sendiri. Memikirkan hal ini, Sulang merasa sedikit menyesal. Karena fungsi formasi satu kuncinya hanya level 8, dia hanya bisa menyempurnakan formasi level Wuhuang. Formasi Istana Awan Halus di depannya belum bisa disempurnakan. Level fungsinya masih belum cukup tinggi, kekurangan uang. Sulang menghela napas, dan tiba-tiba melihat prajurit suku tanduk perak mengeluarkan cakram kecil. Kunci formasi. Ekspresi Sulang berubah. Dia pernah melihat kunci formasi sebelumnya. Di pegunungan Wolong di luar kota utama Bintang Biru, Ansin mengeluarkan kunci formasi dan membuka formasi Lagerstroemia yang tersembunyi. Saat itu, ketika dia melihat kunci formasi, Sulang tidak mengerti apa-apa. Namun saat ini, orang bisa langsung melihat esensi kunci formasi. Sebenarnya, ini adalah cakram formasi kecil dengan formasi khusus yang terekam di atasnya. Setelah bergabung dengan formasi Istana Awan Halus, jalan masuk bisa dibuka. Pada saat ini, prajurit klan tanduk perak mengaktifkan formasi dengan kekuatan spiritual. Benar saja, kabut putih tebal melonjak dan membentuk pusaran air kecil. Prajurit suku tanduk perak melompat dan menghilang ke dalam pusaran air. Hehe, aku masih khawatir tentang cara memasuki formasi ini, tetapi aku tidak menyangka itu menggunakan kunci formasi, jadi aku melihatnya. Melihat ke tempat prajurit suku tanduk perak menghilang, Sulang tersenyum. Susunan Istana Awan Halus memiliki kekuatan pertahanan tingkat wuzun. Meskipun Sulang mengetahui kelemahan formasi tersebut, dia pasti akan menghancurkan formasi tersebut dengan pedang Yutian, tetapi dia juga akan mengganggu tanduk perak di dalamnya. Ini bertentangan dengan niat awalnya. Saat ini dia tidak memiliki rencana untuk terlibat dalam kejahatan dengan klan tanduk perak, lagi pula, dia di sini untuk menghasilkan uang dengan Ki. Selain itu, ras manusia berada di antara ras roh angin dan ras tanduk perak. Jika tempat berkumpulnya ras tanduk perak ini dihancurkan oleh Sulang, ras tanduk perak pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh, yang akan menyebabkan masalah besar bagi ras manusia. Oleh karena itu, Sulang awalnya berencana untuk mengamati perubahan dan mencari peluang untuk memasuki formasi tersebut. Namun saat ini, melihat kunci formasi tersebut berbeda, dia dapat menyempurnakan kunci formasi dan mencampurnya ke dalam formasi besar. Sistem, Sulang memerintahkan, berikan aku kunci formasi Istana Awan Halus ini. Ding, pemurnian berhasil, kamu mendapatkan kunci formasi Asteris 1. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kunci formasi. Bukanlah hal yang langka, dan ada banyak di antaranya di ruang penyimpanan Sulang, jadi semuanya disempurnakan secara langsung. Melihat kunci formasi di tangannya, Sulang tersenyum tipis. Kita memiliki kunci formasi, tetapi kita tidak bisa begitu saja masuk tanpa berpura-pura, kita harus menyamarkannya. Baru saja prajurit dari suku tanduk perak melihatku seperti ini, dan penyamaran ini tidak dapat digunakan. Selain itu, tidak mungkin untuk berubah menjadi penampilan aneh lainnya, yang terbaik adalah berubah menjadi klan tanduk perak. Sulang berpikir dalam hati, dan kemudian menemukan salah satu kekurangannya sendiri, kurangnya penyamaran. Benar, di antara beberapa latihan yang aku panen sebelumnya, tampaknya ada satu latihan yang berspesialisasi dalam penyamaran. Mata Sulang tiba-tiba menyala, dia mencari-cari di ruang penyimpanan, dan akhirnya menemukan sepotong batu giok.
Sepotong batu giok ini merekam teknik penyamaran dan transformasi tingkat atas yang disebut 100 perubahan asap luo. Teknik ini diperoleh dari seorang prajurit tertentu ketika 4 keluarga besar Xishan terbunuh. Meskipun itu hanya level teratas, tetapi dengan Suanyun Jingyue Huo dan metode lainnya, itu sudah cukup. Memikirkan hal ini, tatapan Sulang jatuh ke dalam ruang hitam misterius pada saat ini. Ketiga penjahat seni bela diri itu berlatih tanpa henti. Kemajuan dari 3 teknik tingkat raja dari teknik mendalam menakutkan wilayah petir, sosok takdir Lei Ying, dan seni mendalam Hunyuan Shen Gang semuanya mencapai 20 hingga 30%. Setelah beberapa hari, kalian akan dapat berlatih ke tingkat kesempurnaan, tetapi kecepatannya masih belum memuaskan. Sulang mengerutkan kening, lalu mengganti gerakan mendalam Hunyuan Shen Gang dengan 100 perubahan asap luo. Dengan fungsi seni bela diri 1 kunci 12 tingkat saat ini, latihan tingkat atas dapat diselesaikan hanya dalam waktu 6 jam. Menghitung mundur, tingkat kultivasiku akan segera menembus, dan tidak ada salahnya untuk menunggu beberapa saat. Setelah memikirkannya, Sulang menemukan tempat untuk bersembunyi, lalu menarik kesadarannya. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu Sulang. Tuk-tuk, Senior Sulang, apakah kamu di sana? Suara wanita yang manis bergema di halaman, dan itu adalah Xiao Ning yang datang. Ya, tidak lama setelah aku kembali. Kakak senior Xiao Ning datang menemuiku. Ada apa? Sulang melangkah maju untuk membuka pintu, dan melihat Xiao Ning berdiri di luar pintu, seperti bunga teratai putih yang menyatu alami dengan langit dan bumi. Sebelumnya aku sedikit khawatir, aku lega melihatmu baik-baik saja. Melihat Sulang, wajah Xiao Ning yang cantik alami memerah. Terima kasih, Kakak Xiao Ning atas perhatianmu. Sulang tersenyum cerah dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar. Setelah 2 tarikan napas, seorang lelaki tua muncul di pintu, itu adalah Lu Bai. Sulang, Xiao Ning, apakah kau di sini? Xiao Ning sendiri luar biasa, dan Lu Bai tentu saja mengenalnya. Melihat ekspresi Xiao Ning saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keceriaan. Tuan Lu Bai. Sulang tersenyum tipis dan menundukkan tangannya untuk memberi hormat. Kakak senior Lu Bai, mari kita bicara. Xiao Ning mulai menjelaskan, tetapi wajahnya semakin memerah. Entah mengapa, bahkan basis kultivasi tingkat Wu Huang tidak dapat ditahan. Oh begitu, Lu Bai mengangguk dengan nada main-main, tapi aku di sini, tapi aku ingin meminjam Sulang untuk menggunakannya, apakah itu akan mengganggumu? Tidak, tidak, Xiao Ning melambaikan tangannya dengan cepat. Apa yang harus dipinjam, mengganggu atau semacamnya, dia menjadi lebih malu ketika dia mengatakan itu. Wajah Sulang acuh tak acuh, aku ingin tahu apakah Tuan Lu Bai mencariku. Aku mencarimu, tentu saja di kelas. Lu Bai menyentuh janggutnya dan tersenyum, awalnya aku berencana untuk menunggumu kembali dan mengajarimu alkimia, tetapi aku tidak menyangka Hu akan dirampok oleh Siki dan Qiudong. Awalnya, kamu akan mengalaminya hari ini, dan ketika kamu kembali, kamu mengambil kelas pemurnian lagi. Aku seharusnya tidak memelukmu begitu erat. Namun, Siki dan Qiudong memuji pemahamanmu setinggi langit, mengatakan bahwa kamu telah mempelajari semua pengetahuan tentang Lingbing dan senjata pemurnian berikut dalam beberapa jam. Kemudian, dia berkata bahwa kamu memiliki bakat terbaik untuk pemurnian. Di masa depan, kamu harus memfokuskan sebagian besar energimu pada pemurnian, dan biarkan kami yang lain mengajarkannya dengan santai. Kami tentu tidak akan mengizinkannya, dan aku datang kepadamu, satu adalah untuk merasakan ketidaktahuanmu, dan yang lainnya adalah untuk membiarkan pencapaian alkimiamu melampaui pencapaian pemurnianmu. Petik 2. Lu Bai sedang berbicara, tetapi Sulang mengerti. Siki dan Qiudong lah yang pergi ke Lu Bai dan yang lainnya untuk pamer. Lu Bai tidak begitu populer. Kemudian Lu Bai dan yang lainnya mengikuti kompetisi internal. Lu Bai menang dan memperoleh hak untuk mengajar, Sulang, dan mereka mencalonkan diri. Sungguh luar biasa untuk mengatakannya. Master tingkat Wuzun, tidak ada seorang pun yang tidak dapat menemukan makam leluhur orang lain. Tetapi ketika Sulang ada di sini, banyak master tingkat Wuzun merampok Sulang untuk mendapatkan hak mengajarnya. Pada saat ini, Xiao Ning tampak luar biasa. Senior Sulang tidak hanya berbakat dalam alkimia, tetapi juga bakat dalam pemurnian. Senior Sulang harus pergi ke kelas pemurnian setelah pergi keluar untuk mengalami. Sudah berapa lama sejak dia kembali dari pengalaman?
Sudah lama sekali. Dalam waktu yang begitu singkat, senior-senior Sulang telah menguasai semua pengetahuan tentang senjata roh dan pemurni tingkat rendah. Ya Tuhan, apakah ini benar? Apakah ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Mata Xiao Ningmei membulat, menatap Sulang dengan tatapan kosong, seluruh sosoknya berubah menjadi patung seorang dewi pada saat ini. Guru Lu Bai ingin mengajariku keterampilan, tentu saja aku sangat senang. Sulang tersenyum dan berkata, namun, Guru Lu Bai, aku lahir di sekte dan, jadi jangan ajari aku pengetahuan dasar dan dao. Tentu saja, aku juga mendengar tentangmu yang memberikan kelas besar di sebuah sekolah, dan ini menunjukkan betapa mengerikannya bakat alkimiamu. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk membuang-buang waktumu dengan pengetahuan alkimia tingkat rendah. Lu Bai mengangguk dengan senang, lalu tersenyum dan bertanya, jadi, murid yang baik, pada tingkat apa kamu berencana untuk mulai belajar? Begitu pertanyaan ini keluar, Xiao Ning juga mengangkat telinganya. Dia juga ingin tahu tingkat apa pencapaian alkimia Sulang telah tercapai. Tingkat 8 adalah afirmatif, tingkat 9, atau sudah mencapai tingkat 10. Pada saat ini Sulang berkata, Guru, aku sudah belajar tentang alkimia tingkat raja di sekolah, jadi mari kita pelajari alkimia tingkat raja. Kelas Kaisar, ekspresi Lu Bai dan Xiao Ning mandek pada saat yang sama. Sulang benar-benar mempelajari hampir semua alkimia tingkat raja, dia ingin mempelajari tingkat raja secara langsung. Keduanya tercengang. Mereka semua tahu bahwa Sulang adalah mahasiswa baru yang baru saja bergabung dengan Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, sekarang para siswa saat ini belum memulai kelas. Namun dalam waktu yang singkat, Sulang benar-benar tumbuh dari ketiadaan, mempelajari alkimia tingkat raja secara langsung, dan menjadi raja pil bangsawan di antara para prajurit. Mengerikan, tidak dapat dipercaya, tidak masuk akal. Dan tepat ketika Lu Bai dan Xiao Ning terkejut tak terlukiskan, Sulang berbicara lagi, Tuan Lu Bai, saya memutuskan untuk menghabiskan lebih sedikit waktu pada alkimia kaisar dan mempelajari alkimia tertinggi sesegera mungkin. Apa? Lu Bai berseru di tempat, Anda ingin mempelajari alkimia dari Ordo Bangsawan. Senior Sulang, Anda. Xiao Ning membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ya, Tuan Lu Bai. Sulang menjawab sambil tersenyum, dasar alkimia saya lebih baik, jadi saya berencana untuk mempercepat kemajuan. Ini, Lu Bai terkejut dan terdiam. Tianle, Lu Bai telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, dan pencapaian alkimianya hanya mencapai tingkat terhormat. Ini adalah salah satu dari sedikit tokoh alkimia dalam ras manusia. Tetapi Sulang, apalagi 1000 tahun, setahun, tidak. Dia mempelajari alkimia tingkat raja tanpa menggunakannya selama sebulan. Pada saat ini dia ingin mempelajari alkimia tingkat kaisar, dan bahkan lebih langsung bergegas ke alkimia tingkat bangsawan. Ini benar-benar luar biasa. Namun, sebagai orang tua yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, Lu Bai dengan cepat mengendalikan emosinya. Kalau begitu, mari kita pelajari alkimia kaisar terlebih dahulu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersingkat waktu. Lu Bai menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Xiao Ning, gadis Xiao Ning juga sedang belajar alkimia, mengapa tidak mendengarkannya bersama. Aku baik-baik saja, Xiao Ning tertegun, lalu langsung setuju. Yu Lu Bai, Dewa Pil Semu, mengajarkan bahwa kesempatan sangat dihargai, dan dia pasti tidak akan menolaknya. Sulang tersenyum dan berkata, kita tidak akan menemukan tempat khusus lagi, cukup di rumahku. Lu Bai dan Xiao Ning mengangguk dengan senang. Segera, ketiganya memasuki loteng dan memulai kursus alkimia. Itu tidak berbeda dari kursus sebelumnya, yaitu, Lu Bai mengeluarkan buku-buku klasik alkimia dan mulai menjelaskan. Langkah pertama adalah keberadaan yang relatif dangkal di antara kelas kaisar. Jadi, bahkan jika teknik alkimia Xiao Ning sendiri belum mencapai peringkat kaisar, dia masih bisa mendengarkannya dengan penuh semangat. Namun, bagi Sulang, itu agak membosankan. Dia hanya perlu mendengarkan resep pil, dan dia bisa langsung menguasai metode penyempurnaan pil itu, dan prinsipnya juga langsung jelas. Penjelasan yang lambat seperti itu benar-benar terlalu lambat. Setelah setengah jam berlalu, Sulang tidak ingin menderita, dan berkata, Guru Lu Bai, bisakah Anda memberi saya salinan klasik, dan saya akan mencerahkannya sendiri dan bertanya kepada Anda jika saya tidak mengerti. Apa, Lu Bai, yang sedang mengajar, dan Xiao Ning, yang sedang mendengarkan kelas,
terkejut pada saat yang sama. Ya, agak lambat. Sulang tersenyum dan berbisik. Petik 2. Lu Baifeng kacau, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah berbicara dengan sangat cepat, tetapi Sulang masih terlalu lambat. Xiaoning bahkan lebih linglung. Dengan kecepatan penjelasan Lu Bai, dia bahkan tidak bisa mengikuti di beberapa tempat, tetapi Sulang lambat berbicara, ya Tuhan. Apa-apaan senior Sulang, jenius. Xiaoning menatap Sulang, tiba-tiba merasa jarak antara dirinya dan dia begitu jauh. Mungkin, aku tidak pantas. Memikirkan hal ini, Xiaoning sedikit sedih. Sulang tidak menyadari keanehan Xiaoning, dan tersenyum tipis, baiklah, Tuan Lu Bai akan menjelaskannya kepada kakak senior Xiaoning, aku akan mempelajarinya sendiri terlebih dahulu. Baguslah, jenggot Lu Bai bergetar tak terkendali, lalu menyerahkan giok Jen kepada Sulang. Karena sedang mengajar, Lu Bai menyiapkan beberapa gosokan, tetapi tidak ada kekurangan klasik alkimia yang sama. Terima kasih, Guru. Sulang mengambil slip giok, lalu dengan cepat mulai mempelajarinya. Adapun Lu Bai, dia hanya bisa menjelaskan alkimia kepada Xiaoning sambil mengamati Sulang. Jika ada orang lain di sini, aku khawatir Sulang ada di sini untuk membuat kecap, dan Xiaoning adalah murid sejati Lu Bai. Waktu berlalu dengan cepat. Sulang meminta selembar kertas pil dari Lu Bai, dan dia segera mempelajarinya, tetapi tidak pernah mengajukan pertanyaan. Lu Bai tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sulang menjawab, Guru, pertanyaan saya terlalu sedikit, simpan sedikit lagi dan tanyakan lagi. Begitu pernyataan ini keluar, tubuh Xiaoning bergetar hebat. Dia baru saja mempelajari satu kode pil, dan ada begitu banyak pertanyaan, tetapi Sulang telah mempelajari setidaknya lusinan kode pil, tetapi mengatakan bahwa pertanyaannya terlalu sedikit, dan dia harus menyimpannya untuk ditanyakan. Sungguh menyesal, saya menyesal belajar alkimia dengan Sulang, itu benar-benar mengejutkan. Xiaoning memejamkan mata indahnya, hampir menangis. Pada saat ini, Sulang akhirnya menyadari Xiaoning, dan menyadari bahwa dia telah dipukul oleh dirinya sendiri. Sulang tiba-tiba berkata dengan sedikit malu, kakak Xiaoning, jangan khawatir, saya akan mengajarimu setelah saya selesai belajar, oke. Baguslah, Xiaoning tersenyum masam, lalu perlahan-lahan merasa lega. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan senior Sulang? Dia adalah orang yang tak tertandingi di langit. Hari ini aku bisa belajar alkimia dengan senior Sulang, itu sudah sangat bagus, dan itu akan menjadi hal yang membanggakan untuk dikatakan di masa depan. Dengan pemikiran ini, mentalitas Xiaoning berangsur-angsur membaik, dan kecepatan belajarnya secara tak terduga menjadi jauh lebih cepat. Waktu berlalu seperti kuda putih, dan menghilang dalam satu sore. Pada saat ini, Sulang telah melubangi semua alkimia tingkat Kaisar Lu Bai dan mempelajari sebagian dari alkimia tingkat Kaisar. Selama periode itu, dia juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada Lu Bai, pertanyaannya sangat mendalam, yang membuat Lu Bai sangat bahagia. Karena Sulang mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendalam itu berarti dia benar-benar memahami karya klasik itu. Pada saat yang sama, Xiaoning juga belajar banyak dari panggung tanya jawab Sulang dan Lu Bai. Setelah mengajukan pertanyaan, Sulang berencana untuk terus mempelajari karya klasik alkimia lainnya. Tetapi pada saat ini, perintah sistem datang. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Ekspresi Sulang berubah, dan dia berdiri dan tertawa, Tuan Lu Bai, murid itu telah belajar terlalu banyak hari ini, dan dia sudah merasa serakah dan tidak bisa mengunyah. Oh, kalau begitu, cerna dan cerna dulu. Lu Bai tidak ragu bahwa dia memilikinya, karena Sulang memang telah belajar terlalu banyak hari ini, tidak hanya alkimia, tetapi juga instrumental. Sulang mengangguk, baiklah, Tuan Lu Bai. Aku punya sesuatu untuk ditangani, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua, haha. Lu Bai menatap Sulang, lalu tertawa dan pergi. Aku, senior Sulang. Xiaoning diejek oleh Lu Bai untuk sementara waktu. Meskipun dia merasa tidak layak untuk Sulang, dia masih sedikit malu, aku juga punya perasaan. Aku perlu memikirkannya, jadi aku akan kembali dulu. Baiklah, selamat tinggal, kakak senior Xiaoning. Setelah Xiaoning pergi, di gedung kecil itu, Sulang memejamkan mata dan duduk bersila, inti spiritual di dantiannya terus berputar. Sistem, terobosan, pikir Sulang, dan memberi instruksi. Pada saat terobosan,
energi spiritual cair yang tak berujung tiba-tiba muncul di meridian, dan segera mengalir ke dantian seperti sungai Yangtze yang bergulung-gulung. Inti spiritual yang berputar semakin cepat, dan energi spiritual di sekitarnya seperti aliran air yang bertemu dengan cekungan, dan ditelan dalam sekejap. Pada saat yang sama, energi spiritual di udara sekitar terus diserap oleh Su Lang dan bergabung ke dalam inti spiritual. Setelah beberapa napas, penyerapan energi spiritual secara bertahap mandek, dan kecepatan rotasi inti spiritual menjadi semakin lambat. Ketika inti spiritual berhenti berputar sepenuhnya, tiba-tiba ia memberi makan kembali sejumlah besar cairan spiritual kental timbal merkuri. Gelombang terobosan aneh juga menyebar dari tubuh Su Lang. Akhirnya berhasil menembus ranah seniman bela diri senior. Su Lang membuka matanya dengan ganas, dan cahaya ilahi yang menakjubkan melesat pergi saat Su Lang menerobos. Xiao Ning, yang baru saja meninggalkan gedung kecil Su Lang dan kembali ke rumahnya, merasakan sedikit, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat di mana Su Lang berada. Fluktuasi semacam ini, tampaknya ini adalah fluktuasi terobosan tingkat komandan bela diri. Mata indah Xiao Ning perlahan melebar, mungkinkah senior Su Lang menerobos lagi? Setelah terdiam beberapa saat, tidak mungkin. Senior Su Lang baru saja menerobos ke komandan militer menengah di pagi hari. Bagaimana dia bisa menerobos ke komandan militer senior di hari yang sama? Xiao Ning menggelengkan kepalanya dengan keras, dan menyingkirkan pikiran mengerikan itu ke dalam benaknya. Menurutnya, bakat Su Lang benar-benar tak tertandingi, tetapi sangat mustahil untuk mengatakan bahwa dia dapat menerobos dua alam tingkat seni bela diri kecil dalam satu hari. Anda harus tahu bahwa akan memakan waktu lebih dari 10 tahun bagi seorang komandan militer yang tidak cakap untuk menerobos alam kecil. Menerobos alam kecil dalam sehari, saya tidak berani melakukannya dalam mimpi saya. Namun, yang tidak pernah diharapkan oleh Xiao Ning adalah bahwa Su Lang memang telah menerobos lagi. Pada saat ini, di dalam gedung kecil, Su Lang perlahan-lahan memperoleh kekuatan, dan fluktuasi terobosan yang beriak di tubuhnya menghilang. Kita selangkah lebih dekat ke alam Raja Wu, yang dapat menyublimkan esensi kehidupan. Aku benar-benar menantikannya. Su Lang tersenyum sedikit sebelum mengalihkan perhatiannya ke latihan. Dua latihan tingkat Raja Atribut Guntur masih sama, butuh waktu sekitar 4 hari. Sebaliknya, latihan tingkat atas Smoke Luo 100 Changes, yang sebelumnya diganti, hanya butuh beberapa saat untuk mencapai tingkat kesempurnaan. Cepatlah, aku tidak sabar untuk mengunjungi tempat berkumpulnya suku tanduk perak. Su Lang menjilat bibirnya, jejak kegembiraan muncul di matanya. Pada saat yang sama, juga di sudut lain area perumahan, di sebuah gedung berlantai 2, Jin Xiutian sedang mengunjungi seorang prajurit. Prajurit ini bernama Le Yangxuan, dan dia adalah seorang jenius di tingkat seni bela diri semu, serta prajurit bawahan yang setia kepada keluarga Jin. Jin Xiutian telah menyatukan sejumlah besar master satu persatu sesuai dengan daftar pada catatan sejak membuka kit. Jenius dari keluarga bawahan Jin ini adalah yang terakhir. Pada saat ini, Jin Xiutian sedang duduk di seberang Le Yangxuan, wajahnya tanpa ekspresi, dan jejak aura pembunuh di tubuhnya. Apa yang dilakukan Jin Xiutian saat ini adalah mengkhianati level yang sama, yang merupakan peristiwa yang mengguncang bumi. Begitu Le Yangxuan di sisi lain berubah, Jin Xiutian akan bertindak berani dan membunuhnya. Tuan Xiutian, ekspresi Le Yangxuan pucat, wajahnya dipenuhi warna yang luar biasa, haruskah kita benar-benar melakukan ini? Apakah tidak ada cara lain? Apa maksudmu? Jin Xiutian mengangkat kepalanya dan menatap Le Yangxuan dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena perlawanan keras, kepala itu benar-benar jalan buntu, tidak ada harapan, bagaimana mungkin Jin Xiutiannya menjadi sumbu? Tuan Xiutian, aku, Le Yangxuan Sheng, berasal dari keluarga Jin, dan kematian adalah hantu keluarga Jin. Aku akan mati atas perintahmu. Terlebih lagi, apa yang kita hadapi adalah satu-satunya jalan keluar bagi umat manusia, jadi mengapa tidak pergi? Keputihan pucat di wajah Le Yangxuan berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi warna yang tegas. Kamu boleh berpikir begitu, itu bagus. Sekarang, berikan semua barang milikmu kepadaku. Aku tidak meragukanmu, tetapi masalahnya serius, aku harus melakukannya untuk berjaga-jaga. Jin Xiutian mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, bukan hanya kamu, bahkan yang lebih tua dalam keluarga, aku juga memintanya. Bawahan mengerti. Le Yangxuan dengan senang hati menyerahkan semuanya.
Baiklah, Jin Xiutian menerima barang-barang itu dan berkata, roh angin akan segera menyerang benteng, paling cepat besok, dan paling lambat 3 hari. Sekarang kau ikut denganku, masalah ini harus dirahasiakan, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Ya, Le Yang Xuan mengangguk dan bertanya, tapi, jika kita berkumpul seperti ini, apakah kita akan dianggap aneh? Para tetua dalam keluarga akan menyembunyikan mata dan telinga yang lain, mengapa kau perlu khawatir? Jin Xiutian melirik Le Yang Xuan, berbalik dan pergi, setelah memikirkannya, Le Yang Xuan segera mengikutinya. Waktu berlalu perlahan, dan pusaran arus bawah di benteng Tatian semakin membesar. Semuanya menjadi hitam dalam sekejap mata. Ada juga simulasi matahari dan bulan di benteng Tatian, tentu saja, hanya untuk melihat-lihat. Ding, perubahan kecil, telah mencapai level yang sempurna. Pikiran Sulang tiba-tiba membunyikan pengingat yang manis bab 386, Kota Tanduk Perak. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Akhirnya datang. Mata Sulang berkedip, merasakan sejumlah besar informasi masuk ke dalam benaknya, dan dia langsung menguasai teknik transformasi. Beragam, sosok prajurit suku Tanduk Perak muncul di benak Sulang. Dengan sebuah pikiran, mengikuti prajurit suku Tanduk Perak sebagai pola, perubahan dimulai. Di dalam dantian, sejumlah besar energi spiritual melonjak keluar dari inti spiritual, berputar cepat menurut jalur meridian tertentu. Namun, Sulang telah mengalami beberapa perubahan aneh. Saya melihat tubuhnya berangsur-angsur dipenuhi asap, semakin banyak, semakin tebal, dan akhirnya menyelimuti seluruh ruangan. Setelah sekitar beberapa menit, asap yang tersisa tiba-tiba melonjak dan berputar, berkumpul menuju tubuh Sulang. Asap itu tidak memasuki tubuh Sulang, tetapi terkumpul di permukaan, secara bertahap membentuk tulang, meridian, daging dan darah, serta kulit tiruan. Tak lama kemudian, Sulang dikelilingi oleh tubuh tiruan Tanduk Perak, seolah-olah mengenakan baju besi humanoid yang aneh. Dalam beberapa menit, dia sepenuhnya berubah menjadi prajurit suku Tanduk Perak. Di permukaan, kelihatannya persis sama, tetapi begitu Anda melihatnya secara mental, Anda dapat langsung melihat bahwa ini adalah tiruan kasar. Bagaimanapun, Smoke Luo Hundred Changes hanyalah latihan tingkat atas yang cocok untuk seni bela diri, dan telah melampaui harapan Sulang untuk memiliki efek seperti itu. Selama itu dilindungi dengan penghalang mental setiap saat, ditambah cara lain, kecuali jika itu adalah dewa perang, sama sekali tidak mungkin untuk melihat penyamaranku. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum dangkal. Segera setelah itu, dia menggunakan pengganti klon untuk bertukar posisi dengan klon yang tersembunyi di dekat tempat berkumpulnya suku Tanduk Perak. Kilatan di depannya mengubah pemandangan. Sulang meninggalkan tempat tersembunyi itu dan keluar. Pada saat ini, dunia luar juga gelap, tetapi untuk beberapa alasan, siang dan malam di benua Changlan sebenarnya sama dengan yang ada di Bintang Biru. Di Bintang Biru, rotasi Bintang Biru menciptakan siang dan malam, dan revolusi menciptakan 4 musim, dan di sini di benua Changlan, itu lebih seperti aturan tertentu. Sulang menatap langit, jika dia menyadari sesuatu, tetapi lebih bingung. Tidak banyak berpikir, Sulang mengalihkan pandangannya, dan kemudian dengan cepat datang ke kabut yang terbentuk oleh susunan istana awan berkabut. Tidak panik langsung ke dalam formasi. Sulang pertama-tama memperkuat penyamarannya. Penghalang mental, Suanyun Jingyue Huo, jubah berkerudung, dan sedikit asap. Seorang prajurit tinggi dan misterius dari suku Tanduk Perak muncul di tempat itu. Benar-benar sempurna, Sulang tersenyum, mengeluarkan kunci formasi di ruang penyimpanan. Penyakit. Selama pengoperasian kekuatan spiritual, kunci formasi diaktifkan, dan cahaya redup muncul. Cahaya redup dibentuk oleh susunan khusus, menyinari awan dan kabut, segera menyebabkannya membentuk pusaran kecil. Pusaran ini adalah salurannya. Sulang mengencangkan jubahnya dan langsung masuk. Memasuki awan dan kabut, awalnya sulit untuk melihat hal-hal di depannya, tetapi secara bertahap, awan dan kabut menjadi lebih tipis. Sebuah kota yang ramai muncul di depan Sulang. Ternyata itu adalah kota. Ekspresi Sulang bergerak dan melihat ke kiri dan ke kanan. Jalan itu sangat lebar, cukup besar untuk 10 mobil melaju berdampingan. Bangunan-bangunan di sekitarnya juga sangat tinggi, dan tata letak serta gayanya sama sekali berbeda dari ras manusia, dan semuanya cukup eksotis. Di jalan,
Sejumlah besar tanduk perak datang dan pergi, berbicara tentang tanduk perak yang tidak dapat dipahami Sulang. Di dalam gedung, lampu-lampunya terang, sangat hidup, dan bahkan memberi orang perasaan sedang dalam ayunan penuh. Sulang melangkah maju, dan suku tanduk perak di sekitarnya melihat ke atas, dan di antara mereka ada prajurit suku tanduk perak kekaisaran. Tetapi ketika persepsi mental mereka jatuh pada Sulang, mereka tiba-tiba tampak terkejut dan menunjukkan rasa hormat. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mental Sulang sangat kuat, dan mereka bahkan tidak bisa melihatnya sama sekali. Kekuatan mentalnya begitu kuat, apakah kekuatan tempurnya masih lemah? Setidaknya itu juga seniman bela diri bangsawan yang kuat. Benua Changlan masih menghormati yang kuat, dan banyak ras melakukannya, dan tanduk perak tentu saja tidak terkecuali. Tidak ada prajurit tanduk perak yang mengganggu Sulang yang misterius dan kuat. Dia berjalan di jalan, diam-diam mengamati lingkungan sekitarnya dan menganalisis karakteristiknya. Tak lama kemudian, Sulang menemukan sesuatu yang patut diperhatikan. Pertama-tama, hanya ada suku tanduk perak di kota itu, kecuali beberapa binatang roh yang jinak, tidak ada ras alien. Ada banyak prajurit di tingkat komandan bela diri klan tanduk perak, tetapi hanya ada sedikit raja bela diri, dan Wu Zun Sulang belum pernah melihat mereka. Selain itu, tanduk perak tampaknya sangat ahli dalam formasi. Formasi itu terukir di tanah di jalan, di gedung-gedung di sekitarnya, dan bahkan di tempat duduk dan meja kopi. Ada banyak jenis formasi ini, dan levelnya tidak tinggi, tetapi mereka cerdik, dan mereka banyak berbeda dari yang sebelumnya dibaca oleh Sulang. Tentu saja, formasi di Bintang Biru dan formasi di Benua Changlan juga berasal dari sumber yang sama, dan Sulang memiliki pengenalan susunan yang dapat dipatahkan dalam sekejap. Tak lama kemudian, Sulang menguasai ratusan formasi tingkat rendah yang digunakan dengan terampil dalam kehidupan. Selain itu, ada banyak formasi pertahanan. Hampir setiap bangunan memiliki tata letak, dan semuanya sekarang dimasukkan ke dalam tas oleh Sulang. Itu adalah formasi ofensif, Sulang jarang melihatnya, bahkan jika dia melihatnya, itu bukanlah formasi yang mendalam. Menggabungkan situasi formasi Istana Awan Halus, Sulang menebak bahwa tanduk perak paling baik dalam formasi defensif, dan mereka lebih lemah dalam formasi ofensif. Dan kekuatan keseluruhan suku tanduk perak tidaklah abnormal, dan mungkin akan memiliki beberapa Valkyrie. Tentu saja, ini hanya tebakan Sulang. Bagaimanapun, kota tanduk perak ini hanyalah kota kecil di sudut, dan tidak dapat mewakili seluruh keluarga tanduk perak. Sambil menebak, Sulang mencari toko pil dan toko senjata. Tanduk perak bagus dalam formasi. Jika mereka menyempurnakan formasi untuk dijual, mereka pasti tidak akan dapat menjualnya dengan harga tinggi. Hanya dapat memulai dari pil dan senjata. Setelah berkeliling kota hampir sepanjang waktu, Sulang menemukan beberapa toko senjata, tetapi toko pil jarang ditemukan. Benar saja, Silverhorn tidak pandai memurnikan alat dan alkimia, terutama alkimia. Sudut mulut Sulang melengkung, dan sedikit kegembiraan muncul di hatinya. Ini adalah kota di benua Changlan. Saya tidak tahu seberapa kaya sumber dayanya, dan saya tidak tahu berapa banyak batu roh di sana. Sekarang pasar yang hampir tidak berkembang ada di depan kita. Ini hampir seperti gunung emas dan gunung perak. Hei, kali ini saya pasti akan menghasilkan banyak uang. Sulang tidak bisa menahan tawa yang dalam. Tetapi kemudian, dia menemukan masalah, dia tidak berbicara bahasa Silverhorn. Meskipun beberapa komunikasi dapat dicapai dengan kekuatan mental, itu kira-kira sama dengan orang yang menggunakan bahasa tubuh untuk berkomunikasi satu sama lain, yang pada dasarnya tidak berguna. Dan mudah untuk mengungkap anomali dengan melakukannya. Sepertinya kita masih harus mempelajari bahasa tanduk perak. Sulang mengerutkan kening, berjalan di sepanjang jalan, dan mengamati bangunan tempat tinggal di sekitarnya dan sekolah yang dicurigai. Dia akan menemukan seorang anak yang sedang belajar menulis Yinjiao dan asteris buku teks dan pekerjaan rumah. Tetapi pada saat ini, perintah sistem datang. Ding, telah terdeteksi bahwa tuan rumah telah lama berhubungan dengan peradaban asing. Selamat atas perolehan fungsi sistem baru, mahir dalam bahasa dan tulisan. Ding. Mahir dalam bahasa dan karakter, memungkinkan tuan rumah untuk secara langsung menguasai bahasa dan karakter kehidupan alien, dan fungsinya tidak dapat ditingkatkan. Kedua perintah sistem itu membuat Sulang terkejut, dan perlahan-lahan memperlihatkan senyuman. Tanpa diduga,
datang ke kota suku tanduk perak akan mengaktifkan fungsi baru. Meskipun fungsi ini tidak dapat meningkatkan kekuatan serangan, tetapi ini memungkinkanku untuk tidak memiliki hambatan komunikasi di benua Changlan. Indah sekali, Su Lang bersemangat. Dia ingin tahu berapa banyak bahasa yang ada di benua Changlan, dan berapa banyak bahasa yang diketahui hantu itu. Namun sekarang Su Lang tidak perlu khawatir sama sekali. Kamu dapat memahami bahasa apapun yang kamu inginkan. Pada saat ini, Su Lang memahami kata-kata dari dua suku bertanduk perak di sekitarnya. Lihat, pria berjubah itu sangat kuat dan misterius. Bukankah dia berasal dari kota besar? Kurasa begitu. Pria kuat ini memiliki temperamen yang mulia, dan ada tatapan di antara tindakannya. Dia pasti pria kuat yang terlahir sebagai bangsawan. Napas tuan ini, aku telah melihatnya di tuan kota, aku khawatir itu adalah seorang prajurit yang mulia. Berhenti bicara, tuan itu sedang melihat ke atas. Kedua prajurit bertanduk perak itu sangat kagum pada Su Lang. Melihat Su Lang melihat ke atas, mereka segera menutup mulut mereka dan memberi hormat kepada Su Lang. Su Lang mengingat tindakan mereka. Meskipun dia fasih dalam bahasa lisan dan tulisan, dia tidak mengerti adat istiadat dan tata krama festival suku Yinjiao. Ini adalah kekurangannya setelah kedua prajurit suku tanduk perak memberi hormat, mereka bergegas pergi, Su Lang tidak menghentikan mereka. Dia berbalik dan berjalan menuju toko pil yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan sambil berjalan terus menguping kata-kata tanduk perak di sekitarnya. Sebelum mencapai toko pil, Su Lang menemukan bahwa tanduk perak ini berbicara dalam dua bahasa. Selain itu, dia juga menemukan bahwa salah satunya adalah bahasa asli suku Yinjiao, dan yang lainnya adalah lingua franca, yang digunakan oleh banyak ras di benua Changlan. Ternyata ada juga lingua franca. 10.000 ras tidak mengerti, bagaimana peradaban seni bela diri yang makmur seperti itu dapat dikembangkan. Su Lang tiba-tiba datang ke toko pil. Tuanku, selamat datang. Begitu dia masuk ke toko, suku tanduk perak datang ke Su Lang dengan ekspresi hormat dan rendah hati. Saya akan melihat-lihat secara acak. Su Lang melambaikan tangannya dengan lemah, dan melihat-lihat sendiri. Toko itu tidak besar, tetapi orang-orang datang dan pergi, sangat ramai, tampaknya bisnisnya begitu bagus hingga meledak. Ada beberapa konter di toko, dan banyak prajurit bertanduk perak yang tampak seperti pelayan sedang menyambut tamu. Saat ini Su Lang masuk, dan suara prajurit suku bertanduk perak jauh lebih pelan. Melihat Su Lang telah mundur dari pelayan sebelumnya, seorang suku bertanduk perak dengan pakaian mewah bergegas menyambutnya. Dia adalah penjaga toko ini. Saya lihat sendiri. Su Lang masih melambaikan tangannya, penjaga toko tidak berbicara, dan dengan hormat mengikuti tidak jauh. Sebagian besar yang diletakkan di atas meja berada di bawah level 10, pil level raja relatif jarang, dan yang level kaisar hilang. Sebaliknya, ada begitu banyak bahan alkimia yang belum diproses, dan kualitasnya tidak rendah. Berikan pil itu padaku. Su Lang menunjuk sebotol obat Wang Tian dan berkata, ya. Penjaga toko suku Yinjiao yang berdiri di belakang bar dengan cepat mengambil botol pil dan menyerahkannya kepada Su Lang. Su Lang membuka gabusnya dan melihat dengan aneh. Pil di dalam botol pil itu memang pil level Wang, dan ini benar. Namun yang membuat Su Lang aneh adalah pil tingkat raja ini sebenarnya terbuat dari bahan utama tingkat raja dan beberapa bahan pembantu tingkat raja. Baiklah, pil tingkat raja disempurnakan dengan bahan utama tingkat kaisar. Berapa banyak hidangan yang dimiliki alkemis bertanduk perak ini? Mata Su Lang berbinar, dan dia diam-diam mengeluh. Namun, dia segera mengerti satu hal. Di bintang biru, bahan-bahan alkimia sangatlah berharga. Tentu saja, para alkemis menggunakan bahan-bahan tingkat rendah untuk memurnikan pil tingkat tinggi. Namun, di benua Changlan, sumber dayanya melimpah, dan para alkemis itu hanya menggunakan bahan-bahan tingkat tinggi untuk memurnikan pil tingkat rendah. Benar-benar kejam. Su Lang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Ia segera bertanya, berapa banyak batu roh yang ada di dalam botol obat ini? Kembalikan tuanmu. Penjaga toko itu menjawab dengan hormat, botol pil tingkat raja ini berisi 6 buah, kualifikasinya bermutu tinggi, dan nilainya 12 juta batu roh tingkat rendah. Petik 2. Tanda seru petik 2. Su Lang terkejut. Pil tingkat raja tingkat tinggi itu bernilai hingga 600.000 batu roh tingkat rendah di bintang biru, yang berarti 60 batu roh tingkat tinggi. Namun, di sini, harganya 200 batu roh tingkat tinggi.
Harganya naik 3 kali lipat. Dan melihat bahan-bahan tingkat raja yang dijual di konter, bahkan bahan utamanya hanya 20 atau 30 batu roh tingkat tinggi. Jika menghitung bahan-bahan utama lainnya, satu set bahan obat tingkat Wang tidak boleh lebih dari 50 batu roh bermutu tinggi. Harga ini tampaknya telah mencapai harga pil tingkat Wang bermutu tinggi dari Blue Star. Namun, ini adalah benua Changlan, yang tidak dapat dibandingkan. Sepertinya kali ini aku benar-benar ingin mendapat untung besar. Sulang bersemangat, lalu bertanya, jika pil ini berkualitas sempurna, berapa harga satu pil? Penjaga toko suku tanduk perak menjawab, kembalilah kepada tuanmu, harganya 1000 batu roh bermutu tinggi. Tentu saja, aku menghargai pil berkualitas sempurna di mana-mana. Sulang mengangguk diam-diam, lalu meletakkan pil itu kembali ke tempat asalnya, dan bertanya tentang harga pil tingkat kaisar dan pil tingkat premium. Sedangkan untuk obat-obatan tingkat rendah, harganya semuanya tertulis di meja, jadi tidak perlu bertanya secara spesifik. Setelah bertanya, Sulang mengangguk, menggelengkan kepalanya, dan berbalik dengan kecewa. Petik 2 tanda tanya petik 2. Penjaga toko itu melihat ke belakang Sulang yang pergi dengan ekspresi bingung. Para pelanggan itu juga saling memandang, bertanya-tanya mengapa lelaki kuat ini tiba-tiba pergi. Tidak bisakah dia membelinya? Tidak mungkin, berpikir bahwa orang terhormat tidak mampu membeli pil tingkat raja. Pria kuat ini tampaknya adalah orang hebat dari peringkat yang terhormat, bagaimana mungkin dia tidak tahu nilai ramuan dari peringkat yang terhormat. Sungguh aneh melihatnya kecewa ketika dia pergi. Semua orang membicarakannya, tetapi itu dengan cepat dilupakan. Setelah tertekan, pemilik toko menggelengkan kepalanya, hanya ketika sesuatu yang aneh terjadi padanya di sisi lain. Setelah Sulang meninggalkan toko pil, dia menggosok tangannya dengan gembira. Mengetahui harga pil, dia bisa mendirikan kios untuk menjual pilnya. Anda tahu bahwa pesawat terbang layang pemburu harta karun itu telah mengumpulkan banyak bahan alkimia, ditambah pendapatan dari membunuh Li Qiming, pil pemurnian Sulang telah menumpuk. Namun, Sulang tidak segera menemukan tempat untuk mendirikan kios. Sebaliknya, dia menemukan toko senjata dan mengklarifikasi harga senjata. Pada saat ini, Sulang datang ke tempat dengan orang terbanyak, jalan utama kota. Ya, Sulang akan mendirikan kios di tengah jalan untuk menjual barang-barang. Boom, seperangkat meja dan kursi diletakkan di tanah oleh Sulang, menimbulkan suara dentuman. Ada apa? Mengapa orang kuat ini meletakkan meja dan kursi di tengah daratan? Sangat arogan, apakah ini mengganggu ketertiban? Apakah Anda ingin mengundang para prajurit dari rumah tuan kota? Kau gila, tidakkah kau lihat dia seorang pria besar? Lihatlah para prajurit di rumah bangsawan kota gemetar di kejauhan. Tolong kemarilah. Kau bodoh. Mataku kikuk, tapi apa sih yang dilakukan pria kuat ini? Bagaimana aku tahu? Aku bisa tahu dengan melihatnya. Petik 2 petik 2. Para prajurit suku tanduk perak itu memandang Sulang dari kejauhan, dan tidak berani mendekat. Namun, karena penasaran, meskipun mereka takut, mereka tidak pergi. Sebaliknya, jumlah mereka bertambah. Pada saat ini, melihat bahwa ada lebih banyak orang, Sulang mengeluarkan formasi kecil. Plat formasi kecil ini disempurnakan oleh Sulanggang, dan di atasnya dibakar formasi tingkat rendah yang baru saja dicuri dari suku tanduk perak. Mengaktifkannya dengan aura, dan susunan itu tiba-tiba memancarkan cahaya, membentuk 4 karakter besar, tokoh misterius. Tokoh misterius, pria kuat ini menjual barang di sebuah kios. Ya Tuhan, seorang pria yang kuat dan terhormat datang ke jalan untuk mendirikan kios yang menjual barang. Luar biasa, dibandingkan dengan ini, aku lebih tertarik pada kata-kata, toko. Misteri, harta karun macam apa yang ingin dijual oleh orang kuat ini? Jika kamu tertarik, pergilah dan lihatlah. Aku tidak berani. Petik 2 petik 2. Terdengar ledakan kegemparan dari para prajurit bertanduk perak di sekitarnya. Pada saat ini, seorang ahli klan bertanduk perak yang tinggi terbang dari kejauhan dan jatuh tepat di depan Sulang. Ahli klan bertanduk perak ini memancarkan aura tingkat wuzun, dan memiliki temperamen yang unik. Itu tuan kota. Tanpa diduga, itu mengejutkan tuan kota. Apa yang aneh, orang kuat misterius itu sendiri adalah orang kuat yang kuat, dia sangat pemberontak, dia pasti akan menarik perhatian penguasa kota. Ketika penguasa kota ada di sini, kita bisa tahu apa yang akan dilakukan orang kuat itu.
Aku sangat menantikannya. Petik 2. Setelah semua orang berbicara, Sulang tahu bahwa orang di depannya adalah penguasa kota di sini. Di bawah Rupert, aku tidak tahu namamu. Penguasa kota Wuzun dari klan Yinjiao membungkuk kepada Sulang. Orang Yufang tidak dikenal, dan telah melihat penguasa kota. Sulang berdiri dan memberi hormat kepada penguasa kota Rupert. Aku tidak tahu bagaimana penguasa tanpa nama itu memasuki kota. Rupert bertanya dengan rasa ingin tahu yang dalam dan sedikit kewaspadaan. Di sini, apa lagi yang akan dilakukan? Zai Xia secara alami masuk melalui formasi. Sulang tersenyum, adapun apa yang aku lakukan di sini, tentu saja menjual barang. Menjual barang, Rupert tampak mandek, dan sejujurnya dia tidak mempercayainya. Tidak buruk, Sulang tersenyum, saya menemukan bahwa pil dan senjata itu sangat mahal, dan kebetulan itu adalah barang bagus ketika saya pergi ke negeri asing, tetapi saya tidak membutuhkannya, jadi saya bersiap untuk menjualnya kepada keluarga saya dengan harga murah. Senjata pil, eksotis. Rupert tampak terkejut, Yang Mulia pergi ke negeri asing. Suku Roh Angin, suku Ekor Rubah, atau suku Tus yang lebih jauh. Suku Yao Hitam, jadi ada begitu banyak alien di dekat sini. Sulang diam-diam mengingat apa yang dikatakan Rupert, dan tersenyum di permukaan, tidak satu pun. Benarkah? Keterkejutan di wajah Rupert lebih kuat. Orang di depannya sebenarnya telah pergi ke wilayah alien yang lebih jauh, bukankah tingkat kultivasinya setidaknya juga di tingkat Dewa Semu? Wilayah klan Douro, tetapi terlalu jauh, dan kebanyakan orang di klan Tanduk Perak belum pernah mendengarnya. Sulang berkedip santai, menunjuk ke 4 karakter tokoh misterius itu, dan bertanya, saya tidak akan banyak bicara tentang yang lain. Apa yang ingin Anda pesan? Tuan tanpa nama benar-benar ingin menjual barang di sini. Rupert bertanya dengan curiga, lalu, apa yang dijual oleh Tuan tanpa nama di sini? Begitu pernyataan ini keluar, para prajurit suku Tanduk Perak di sekitarnya semua menajamkan telinga mereka. Menjual pil dan senjata, Sulang tersenyum tipis, selain itu, saya telah mencoba-coba perangkat pemurnian alkimia dan menerima senjata pil yang disesuaikan. Yang Mulia benar-benar mencoba-coba alkimia. Suku Yinjiao kami pada dasarnya tidak peka terhadap Lingxi, dan alkimia berada di belakang. Dengan alasan berkultivasi untuk menjadi orang yang kuat, Anda masih punya waktu dan energi untuk mempelajari alkimia dan menjadi seorang alkemis. Itu benar-benar mengagumkan. Rupert tampak terkejut, dan kemudian bertanya, saya tidak tahu tingkat alkimia apa yang dicapai oleh Tuan tanpa nama. Di klan Douro, aku mengikuti Yao Lao untuk berlatih cara pengobatan pil, dan aku telah mencapai peringkat bangsawan. Sulang tersenyum tipis, lalu membuat seorang ahli farmasi. Hormat, ya Tuhan, pencapaian alkimia orang kuat ini benar-benar mencapai tingkat terhormat. Kita harus tahu bahwa di seluruh klan Tanduk Perak kita, alkemis tingkat kekaisaran sangat langka, dan alkemis tingkat bangsawan bahkan lebih langka lagi. Alkemis yang terhormat, aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang alkemis terhormat seumur hidupku. Tidak hanya itu, alkemis yang agung ini ingin menjual senjata pil kepada kita dengan harga murah, dan dia juga menerima kustomisasi. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jalan utama sudah menanjak. Aku hanya butuh sebotol pil tingkat kaisar untuk menerobos ke kaisar bela diri menengah. Namun, Lingxi tidak cukup. Hari ini penuh harapan. Petik 2. Para prajurit suku Tanduk Perak di sekitarnya bersemangat. Jika bukan karena tuan kota mereka yang masih berbicara dengan Sulang, aku khawatir mereka akan mengepungnya. Mata Rupert sedikit bersinar ketika para prajurit bertanduk perak sangat bersemangat. Suku Tanduk Perak memiliki wilayah yang luas dan sejumlah besar orang, dan pil yang dibuat oleh segelintir alkemis terkemuka adalah setetes air di lautan untuk seluruh suku Tanduk Perak. Rupert juga menderita karena kekurangan pil, dan tingkat kultivasinya meningkat perlahan. Pada saat ini, ada seorang alkemis yang dihormati di depannya, dan tentu saja dia juga sangat gembira. Tanpa namamu, aku ingin melihat pil muliamu, oke? Rupert bertanya, nadanya lebih hormat dari sebelumnya. Tentu saja bisa. Sulang tersenyum tipis, dan segera mengulurkan tangannya di atas meja, dan 8 botol obat muncul. Material tingkat tinggi sangat langka di Bintang Biru, dan juga dianggap relatif berharga di benua Changlan. Pesawat layang terbang Sulang yang memburu harta karun tidak menemukan banyak.
Pemurnian ramuan obat tingkat tinggi ini sebagian besar bergantung pada fungsi, satu bisa hilang, menghemat banyak material obat tingkat tinggi yang berharga. Kalau tidak, hanya mengandalkan harta karun yang diburu oleh pesawat terbang-terbang yang terbang dalam 1 atau 2 hari saja, dan material yang diperoleh dari membunuh Li Qiming, tidak akan dapat memurnikan 8 botol obat ini. Hei, hanya ada 8 botol ramuan, kalau saja lebih sedikit. Aku hanya tidak tahu apakah Rupert memiliki lebih banyak material tingkat senior, mungkin aku bisa membantunya memurnikan alkimia dan mengenakan biaya. Melihat botol pil di atas meja, Su Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Akumulasinya masih terlalu sedikit. Namun, di mata Su Lang, pil tingkat tinggi yang menyedihkan itu tidak terlalu sedikit di mata Rupert, atau bahkan terlalu banyak. Di mata prajurit suku tanduk perak biasa, ada begitu banyak botol pil tingkat tinggi sehingga mereka berhenti bernapas. 8 botol pil yang terhormat. Rupert berdiri dengan keterkejutan di dalam hatinya dan bertanya, "Yang mulia, apakah Anda yakin semua pil ini terjual?" "Tentu saja," Su Lang tersenyum, "saya berencana untuk menjual semua pil ini." Rupert melirik Su Lang dengan kaget, "Sepertinya pencapaian alkimia Anda begitu maju sehingga Anda dapat memurnikan pil tingkat tinggi sesuka hati." "Kira-kira sama," Su Lang berkata dengan lemah, "jika Tuan Anda memiliki kebutuhan obat lain, Anda dapat memberi saya bahan-bahannya dan saya akan memurnikannya untuk Anda." Saat dia berkata, dia melihat sekeliling pada prajurit lainnya, "Hal yang sama berlaku untuk Anda, hari ini saya akan membantu Anda memurnikan alkimia." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali dalam ekstasi dan hendak bergerak. Rupert berkata dengan tergesa-gesa, "Yang tak bernama, biarkan saya melihat 8 ramuan ini terlebih dahulu, bagaimana?"